Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Sewu Ndas atau Tumbal 1000 Kepala. Cerita ini ditulis oleh Ustadz Masrullah Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Siang itu senyum cerah nampak berkembang dari bibir seorang lelaki tua, Pak Solehan, atau yang biasa dipanggil Mbahan. Pasalnya, dirinya yang baru saja pulang dari pasar disambut rengekan manja cucu perempuan kesayangannya, Sasa, gadis kecil yang baru akan menginjak kelas 2 sekolah dasar, tampak bergelayut pada kakungnya. Bukan tanpa maksud sebab Mbahan tahu jika cucu satu-satunya sedang bermanja sudah dipastikan ada maunya. Dan tepat ketika Mbahan mulai menanyakan keinginan dari cucunya, Sasa menjawab riang penuh antusias. Namun berbeda dengan Mbahan, wajah Mbahan berbeda dari biasanya kala mendengar keinginan dari Sasa. Kali ini Mbahan menunjukkan ekspresi tegang penuh kekhawatiran setelah mendengar keinginan sang cucu. Weh, apa nggak ada tempat lain selain berlibur ke bendungan itu? Tanya Mbahan pada Wiwi, ibu dari Sasa. Itu sudah program, Pak. Jadi ya kita tinggal ikut. Lagian juga cuma sebentar. Sore juga kita sudah pulang. Wiwi menjawab sambil mengemasi keperluan liburan kecil yang diadakan pihak sekolah Sasa. Tapi Wi, tempat itu ngeres. Kamu ingatkan bagaimana dulu tempat itu? Bapak yang sudah merasakannya. Mbahan mencoba memberi penjelasan, namun sepertinya Wiwi tak menggubris. Ia masih terlihat serius mengecek perbekalan dalam tas yang akan dibawanya. Bapak takut, Wi, kalau ingat dulu. Sudahlah, Pak. Itu kan sudah puluhan tahun silam. Sekarang tempat itu sudah ramai, banyak dikunjungi orang. Apalagi ini hari Minggu, jadi Bapak nggak perlu khawatir. Saya sama Sasa nggak sendiri kok, tapi juga satu kelas. Saud Wiwi memotong ucapan Mbahan. Saya juga sudah telepon Masul dan mengizinkan. Sambung Wiwi menjelaskan. Mbahan terdiam. Matanya sayu menatap Sasa yang sedang membenarkan rambutnya dikepang dua. Ada kecemasan menyerat jelas di wajah Mbahan ketika Wiwi dan Sasa tetap memaksa ikut rekreasi di sebuah tempat yang menyimpan sejarah kelam baginya. Usahanya untuk mencegah tak membuahkan hasil, meski sudah ia minta berulang-ulang. Toh akhirnya Wiwi dan Sasa berangkat juga bersama rombongan anak-anak sekolah dasar tempat Sasa menimba ilmu.
ceria dan penuh kegembiraan. Saat itu suasana perjalanan anak-anak sekolah dasar yang mengadakan sebuah acara akhir tahun. Diiringi lagu-lagu riang, bersama-sama mereka nyanyikan di dalam mobil bis 2 pintu berkapasitas 40-an orang yang akan membawa mereka pada sebuah bendungan raksasa untuk tujuan bertamasya. Wiwi yang duduk di jok tengah bersama Sasa sebentar menikmati suasana keceriaan bersama lainnya. Akan tetapi, ketika bis yang sudah menempuh perjalanan 2 jam berbelok dan berhenti di parkiran, perasaan Wiwi mendadak berubah. Ia seperti merasakan satu sentakan kecemasan ketika baru melihat pintu masuk ke dalam bendungan. Sebentar Wiwi ragu untuk turun sebelum akhirnya dikalahkan tarikan dan rengekan Sasa. Wiwi melangkah pelan, menggandeng Sasa melewati kerumunan ramai pengunjung dan penjual aneka mainan sebelum memasuki pintu loket. Jantung Wiwi semakin berdebar kencang setelah melewati pintu loket dan masuk ke dalam wahana bendungan yang sudah ramai pengunjung. Wiwi menatap sayu pada bangunan raksasa dengan puluhan pintu berjejer memanjang. Deburan air bergemuruh keluar begitu deras dari 3 pintu bendungan yang dibuka, membuat Wiwi semakin merasa jantungnya terpacu lebih cepat. Wiwi sebentar terdiam, terpaku dengan pikiran bercampur aduk. Ia berkali-kali mencoba menghilangkan kecemasan yang tiba-tiba menelusup tanpa tahu sebabnya. Namun semakin ia menekan, semakin kuat kecemasan itu menyusup. Tanpa terasa, sudah 1 jam Wiwi mengikuti dan mendampingi kegiatan Sasa dan teman-temannya. Ketika tiba waktu istirahat, ia memilih sedikit menjauh dari teman-teman Sasa yang lain. Wiwi hanya tersenyum paksa saat Sasa menceritakan keindahan wahana dan taman sebagian bendungan sebelum satu ucapan Sasa dirasa ganjil olehnya. Bu, Sasa rasanya betah banget di sini. Kalau ibu betah nggak? Sejenak Wiwi terdiam. Ia tersentak mendengar ucapan Sasa seperti menjadi penanda baginya. Kita kan punya rumah. Jadi ibu ya betah di rumah sendiri bareng ayah dan kakung. Wiwi menjawab dengan raut dan senyum dipaksakan. Tak ada tanggapan apapun dari si kecil Sasa. Ia terlihat melamun menatap lurus ke sebuah pusaran air bergemuruh tepat di bawah bendungan. Wiwi sesaat ikut terdiam mengikuti arah tatapan Sasa. Namun hanya gulungan air memutar yang ia lihat. Seketika perasaan Wiwi begitu khawatir saat matanya kembali menatap wajah imut Sasa. Ia melihat ada senyum lembut di wajah Sasa yang masih tertuju ke arah pusaran. Cepat-cepat ia meraih kepala putrinya dan mengalihkan pandangannya. Sasa menurut, memalingkan wajahnya ke sebuah taman, arah jalan keluar, menatap ramai pengunjung berlalu lalang serta penjual aneka jajanan dan makanan. Sebentar Wiwi yang sudah sedikit lega dan tengah mengeluarkan sejumlah bekal yang ia bawa, terpaksa harus terhenti demi mendengar rengekan manja Sasa saat menginginkan jajanan bergerobak yang sedang berjalan di sebelah taman. Sedikit aneh dan bingung Wiwi saat itu melihat gerobak berisi jajanan berkuah yang diinginkan Sasa. Bukan hanya gerobaknya yang tanpa tulisan, melainkan sang penjual yang berpakaian seperti orang zaman dahulu, berkebaya dan bertapih kain batik. Wiwi masih terlihat ragu dan heran, namun rengengan Sasa semakin kencang terdengar sampai akhirnya Wiwi kalah.
Ia mengalah bangkit ketika isakan Sasa mulai terdengar, membuatnya mengabaikan keraguan dan bisikan-bisikan halus yang melarangnya. Perlahan Wiwi mendekati gerobak, mengamati seluruh isi gerobak yang memang terlihat berisi makanan tradisional berwarna-warni. Tapi satu yang Wiwi rasakan begitu aneh. Sang penjual, sesosok wanita berwajah ayu dengan tubuh menebar wangi bunga, hanya diam tanpa bicara saat ia bertanya. Sang penjual hanya terlihat sesekali mengangguk dan memberi isyarat dengan jempol tangan kanannya sebagai jawaban, membuat Wiwi semakin tak nyaman. Selagi Wiwi melihat dan memilih jajanan yang dirasa cocok dengan keinginan Sasa, tiba-tiba sang penjual mulai memasukkan beberapa jenis jajanan tradisional ke dalam sebuah mangkok. Wiwi yang awal bingung seketika terjingkat kaget. Setelah tahu jajanan baru saja rampung diracik, ia berikan pada putri kecilnya yang sudah berdiri di sampingnya tanpa Wiwi tahu kedatangannya. Enaknya. Gumam Sasa yang menerima semangkok jajanan tradisional dan langsung menyuapkan ke dalam mulut kecilnya dengan sebuah sendok dari anyaman daun pisang. Wiwi yang saat itu melihat dengan jelas jajanan dalam mangkok dan tengah dimakan oleh putrinya, seketika terkejut dan hampir saja berteriak. Ia seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya ketika yang masuk ke dalam mulut putri kecilnya bukanlah cendol candil berkuah kental seperti layaknya, melainkan bola-bola mata masih berurat dan darah merah bercampur otak menjadi campurannya. Wiwi yang ngeri dengan isi dalam mangkok cepat-cepat merebut dari tangan Sasa. Tapi setelah ia berhasil, mangkok itu ia lihat sudah dalam keadaan kosong. Hanya terlihat bekas-bekas lendir darah bercampur urat-urat merah menempel pada dinding mangkok, membuat Wiwi gemetar. Kepanikan sebentar kemudian menguasai Wiwi saat menyadari jika Sasa tak lagi berada di sampingnya, bersamaan dengan hilangnya sang penjual. Wiwi berteriak, memanggil-manggil nama Sasa, sembari mengedarkan pandangannya. Namun sampai beberapa saat lamanya, Wiwi tak mendapati sosok Sasa. Wiwi sudah tak memperdulikan tatapan orang-orang padanya. Bahkan setiap orang yang bertanya ia seolah tak mendengar. Sampai akhirnya Wiwi mendengar jeritan-jeritan ketakutan dan teriakan histeris di sekitaran pusaran air. Baru saja Wiwi sampai di sekitaran pusaran yang sudah banyak dikerumuni pengunjung, tiba saja tubuhnya direngkuh dan dipeluk dua orang perempuan. Sejenak Wiwi terdiam, bingung dan heran mendapat pelukan erat disertai tangisan dari dua orang yang dikenalnya sebelum tahu penyebabnya. Ia semakin terbengung saat mengedarkan mata dan melihat tatapan orang di sekelilingnya seperti menyiratkan keprihatinan dan penuh rasa iba. Wiwi yang kembali sadar akan kejadian aneh dan hilangnya Sasa sesaat bertanya-tanya pada beberapa orang yang ia kenal, tapi mereka hanya diam dan menunduk. Sebelum satu jawaban dari seorang yang masih memeluknya membuat tempat sekitarnya menjadi hening dan sunyi. Sasa, nak, kamu di mana? Bergetar suara Wiwi memanggil-manggil nama Sasa putrinya. Tak ada sautan. Hening dan begitu dingin saat ia rasakan Wiwi. Ia terdiam, mengedarkan pandangannya mengelilingi sekitaran tempatnya berdiri. Ibu, Sasa di sini. Tersentak Wiwi ketika baru akan melangkah mendengar suara lirih Sasa, seperti begitu dekat atau seolah di sampingnya. Namun ketika ia memalingkan kepalanya, tak ada apapun, tak ada siapapun. Wiwi mulai melangkah, memanggil, mengulang dan terus-menerus tanpa lelah hingga sampai di satu titik jalan bersimpang. Langkahnya baru terhenti. Ia tertegun saat mendengar suara ramai anak-anak tertawa yang di sisi sebelah kanan ia berdiri. Di balik sebuah gerbang tak berpintu, bertanda dua pilar batu bersusun menguncup. Sejenak Wiwi ragu saat mengharuskan kakinya menapak 7 tangga berbatu sebagai jalan masuk ke gerbang. Tapi demi niatnya mencari Sasa ia memantapkan diri.
Sesampainya Wiwi di gerbang, ia terbengong mendapati tempat yang jelas-jelas ia dengar ramai suara anak-anak teriak kosong. Hanya tumpukan batu-batu besar dan sebuah lorong panjang terlihat di mata Wiwi. Sebentar Wiwi berpikir sebelum membalikkan tubuhnya dan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun urung, sebab baru 2 langkah Wiwi melangkah, ia dikejutkan sebuah suara tangisan. Ibu! Lirih, namun terdengar jelas di telinga Wiwi. Suara Sasa memanggil di sela-sela tangisannya. Sasa, kamu di mana? Ini ibu. Saut Wiwi serasa kembali masuk ke dalam gerbang. Kali ini tubuh Wiwi seketika kaku. Matanya melotot mendapati pemandangan memilukan di dalam gerbang. Tepatnya di jalan lorong memanjang, tubuh kecil putrinya Sasa tengah diseret paksa sesosok perempuan tua berambut acak-acakan. Saat itu juga dengan nalurinya sebagai seorang ibu, Wiwi berlari mengejar sambil berteriak memanggil. Akan tetapi semakin ia kencang mengejar, semakin cepat pula sosok perempuan itu menyeret tubuh Sasa. Wiwi tak menyerah. Ia masih terus berusaha untuk mengejar, menyusuri lorong redup dan lembab. Meski berkali-kali ia harus terjatuh, namun tak menyurutkan tekadnya. Sampai beberapa saat kemudian Wiwi berhenti. Saat sosok tua dan putrinya Sasa berhenti di sebuah pintu besar penuh ukiran. Jerit histeris Wiwi spontan tak berbendung. Manakala mendapati kondisi Sasa berlumuran darah. Bahkan tubuh Wiwi menggigil dan jatuh bersimpuh melihat wajah Sasa yang sudah tak bermata. Sasa! Sasa! Wiwi kembali menjerit histeris. Namun kali ini bukan kengerian wujud sosok wanita tua dan Sasa anaknya yang ia lihat, melainkan kerumunan orang-orang yang sebagian ia kenal juga tengah menatapnya penuh kesedihan. Ada apa? Di mana Sasa, Bu? Wiwi yang baru tersadar terlihat bingung dan mencoba bertanya pada salah satu guru yang berada di sampingnya. Sang guru yang berkerudung hijau hanya menunduk sambil terisak. Bibirnya seolah terkunci untuk menjawab pertanyaan Wiwi. Sampai beberapa saat kemudian, suasana kembali riuh dengan suara dari beberapa lelaki berseragam menggunakan pengeras, disusul jeritan dan teriakan. Saat sebujur tubuh kecil membiru diangkat dari pusaran air yang memutar. Wiwi terpaku, bibirnya bergetar. Matanya tak berkedip menatap tubuh kecil yang basah kuyup dengan rambut terjuntai. Sekilas rasa tak percaya menggurat di wajahnya sebelum benar-benar melihat dengan jelas wajah pucat membiru yang sangat ia hafal. Umam Wiwi lirih. Perlahan tubuhnya bangkit, mengabaikan rasa sakit dan linu yang mendera, menolak beberapa tangan yang mencoba menahannya, demi memastikan dan berharap jika apa yang ia lihat bukan suatu kenyataan. Namun ketika tinggal beberapa langkah lagi ia sampai pada tubuh kecil membujur kaku. Kakinya sudah tak mampu lagi menopang tubuhnya. Wiwi jatuh tersimpuh. Nafasnya tersengal, tubuhnya sedingin bongkahan es ketika yakin tubuh kecil tanpa napas di depannya adalah Sasa putrinya. Dunia dirasa Wiwi seolah berhenti berputar. Tangisannya tak lagi bersuara meski air mata masih deras mengalir saat mendampingi mayat putrinya dalam perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, suara tangisan kembali pecah bersaut-sautan, menggambarkan duka mendalam dari semua keluarga, tetangga, kerabat dan serta teman-temannya. Melihat tubuh kecil berwajah imut yang begitu ceria saat berangkat, namun kembali hanya tinggal nama dan tubuh yang membujur kaku pucat tak bernyawa.
Wiwi yang sudah terkuras semuanya kembali menangis histeris sambil menghambur memeluk kaki Mbah Han yang berdiri mematung di dalam ruang tamu. Berkali-kali di sela tangisannya ia meminta maaf, tapi tampak sekali wajah Mbah Han saat itu berbeda. Ia hanya diam, tatapannya kosong, tertuju pada tubuh pucat tak bernyawa cucunya yang sedang dibopong masuk. Bahkan Mbah Han seolah tak mendengar, menganggap ada Wiwi yang masih meraung di kakinya. Untuk kesekian kalinya Wiwi meminta maaf dan kali ini terlihat kepala Mbah Han sedikit merunduk. Iki ora kabeh salahmu. Sing kudu disalahke iku bojomu. Mbah Han menyauti ucapan Wiwi dengan suara lirih dan bergetar. Ketika itu Wiwi yang mendengar ucapan Mbah Han menyalahkan suaminya, ia anggap sebuah kekesalan saat Zul suaminya mengizinkan dirinya dan Sasa ikut bertamasya. Akan tetapi anggapan itu salah, manakala Zul yang memang biasa pulang larut malam tiba-tiba muncul sambil menenteng tas kecil dari pintu depan. Raut wajah Zul yang sudah dipenuhi kesedihan mendalam sejenak tertegun saat melihat Wiwi yang masih tersimpul di kaki Mbah Han bapaknya. Namun bukan itu yang membuat Zul menunda melihat jasad putrinya, melainkan wajah penuh amarah Mbah Han yang tengah menatapnya sengit penuh kebencian. Perlahan Zul melangkah dan mendekat ke arah Wiwi dan Mbah Han. Pikirannya bercampur aduk antara sedih dan takut. Hingga sesampainya ia berada di depan Mbah Han, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kanannya. Iki sing tok karepke. Kae delon Sasa. Harep tanggung jawab apa kowe saiki? Keras dan tegas suara Mbah Han setelah tangannya menampar Zul. Wiwi sendiri yang menyaksikan itu terkejut dengan apa yang dilakukan Mbah Han pada Zul. Ia tak menyangka Mbah Han bisa semarah itu pada suaminya. Di balik itu Wiwi merasa ada sesuatu antara Zul dan Mbah Han yang dirinya tak ketahui. Hampir saja Zul kembali menjadi sasaran kemarahan Mbah Han kalau saja tak segera disadarkan beberapa orang kerabat dan salah seorang pemuka agama jika tengah dalam keadaan berduka. Bahkan jasad Sasa sendiri saat itu belum sama sekali terurus, sehingga membuat Mbah Han seketika menahan letupan amarah yang seperti sudah memuncak. Malam itu juga tepatnya setelah waktu Isya, Sasa dikuburkan. Dari sekian banyak pelayat dan kerabat yang ikut membantu proses pemakaman Sasa, hanya Mbah Han dan Mbah Malik, pemuka agama di desa itu, yang mengetahui jasad asli Sasa. Di mana ketika Mbah Han untuk terakhir kalinya membuka kafan penutup tubuh Sasa sebelum dibawa ke liang lahat, terlihat buru-buru menutup kembali kain kafan itu. Raut wajahnya berubah aneh seolah ada kengerian yang ia lihat. Sempat ingin menanyakan hal itu pada Mbah Malik yang berada di dekatnya, tapi urung, sebab Mbah Malik seperti tahu apa yang ingin dikatakannya, sehingga langsung memberinya sebuah isyarat gelengan kepala sambil berkata pelan. Cukup awak dhewe sing weruh, Mbah. Aja sampe wong liya melu ngerti. Mula ayo nang dikubur ae. Ucap Mbah Malik sebelum ia memimpin doa dan acara pelepasan jenazah Sasa terakhir kalinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri Tumbal 1000 Kepala. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au!